tapi paling tidak dia sudah merasakan bagaimana rasanya dikebiri. Tidak setuju dengan pengebirian. Efektif apabila disertai dengan hukuman yang lain. Kasus kekerasan seksual di Indonesia memasuki tahap darurat. Anak-anak telah lama terseret dalam kejahatan ini. Kini tak hanya sebagai korban, tapi juga pelaku. Pertengahan April 2016, tewasnya Yuyun, gadis 14 tahun gemparkan negeri. Di perjalanan pulang usai sekolah, Maut menjemput lewat tangan 14 pemuda mabuk. Mereka memperkosa dan membunuh Yuyun. 12 pelaku telah tertangkap, 7 diantaranya anak-anak. Berselang sebulan, 5 pelajar SMP dan 3 pelajar SD jadi pelaku kekerasan seksual. Korbannya siswi berusia 13 tahun. Korban telah dicabuli sejak berusia 4 tahun. Pelaku mengaku aksi kekerasan dipicu video porno yang kerap mereka tonton. Masih di Mei 2016, seorang balita berusia 2,5 tahun menjadi korban kekerasan seksual berujung kematian di Bogor, Jawa Barat. Pelaku Budiansyah, buruh pabrik batako. Anak hingga remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual. Ini karena mereka diposisikan sebagai sosok lemah dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap orang dewasa. Berdasar data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di tahun 2015, angka kekerasan seksual terhadap anak Januari hingga Juni mencapai 105 kasus. Kasus menurun di Juli hingga Desember menjadi 88 kasus. Namun sejak Januari hingga Maret 2016, angka kekerasan seksual terhadap anak meningkat 645 kasus. Melihat kasus tak pernah surut, pemerintah buat pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Di dalamnya tercantum hukuman kebiri kimia. Aturan ini tertera dalam rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang telah diserahkan ke Parlemen 12 Mei lalu. Kemudian akan ada hukuman tambahan yang mungkin dilakukan kebiri, juga mungkin akan diberikan chip kepada pelaku tersebut untuk bisa dideteksi atau dipantau. Kemudian ada juga publikasi identitas, juga pemberian hukuman sosial. Kejahatan seksual terhadap anak dinilai kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasan hukuman dengan cara kebiri kimia pantas diterapkan. Harapnya timbulkan efek jera. Jadi bukan untuk membunuh siapapun, tapi ingat, kalaupun itu dianggap melanggar HAM, saya secara pribadi saya katakan, mereka telah merampas hak asasi manusia juga. Mereka telah merampas hak asasinya anak-anak kami. Dan apakah kita biarkan? Tidak. Komisi 8 DPR RI tegaskan hukuman kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukan solusi. Nah, DPR tentu akan memberikan masukan agar kebiri ini bukan hanya sebuah tindakan tindakan emosional, sesuatu yang bersikap dalam semua persoalan di Indonesia sebenarnya ya. Kita ini selalu reaksional, tetapi tidak pernah proaktif. Jadi selalu reaktif. Sementara DPR berhati-hati, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tegas sejak awal. Komnas HAM keras menentang kebiri kimia, alasannya tidak manusiawi. Tidak setuju dengan pengebirian, karena masalah pengebirian itu kita anggap ada unsur-unsur penyiksaannya. Yang kedua, dari pengebirian ini mungkin ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ya, undang-undang menyangkut masalah undang-undang kesehatan atau kedokteran apa. Kebiri kimia sebagai pemberatan hukuman harus disetujui berbagai pihak. Kebiri kimia berbeda dengan kebiri bedah yang cara kerjanya dilakukan dengan mengamputasi testis. Kebiri kimiawi dilakukan melalui suntikan atau pemberian pil hormon anti-androgen atau anti-hormon laki-laki. Caranya disuntik di bagian otot-otot besar seperti otot lengan atas, paha bawah, dan bokong. Dampak yang diharapkan, pria kekurangan hormon testosteron sehingga dapat menekan gairah seksual dan kemampuan ereksi. Masa kerja obat 3 bulan. Dalam kurun 3 bulan ini belum tentu pria tersebut hilang 100% keinginannya untuk melakukan hubungan seksual, terlepas dari mampu atau tidak melampiaskannya. Ini dipengaruhi pengalaman seksual sebelumnya. Pemberian obat harus diberikan berkala. Dampak lain dari kebiri kimia, otot mengecil, tulang keropos, sel darah berkurang, dan fungsi otak terganggu. Kejahatan seksual masih berpotensi dilakukan oleh pelaku jika tidak dibarengi rehabilitasi kejiwaan. Efektifkah
hukuman kebiri ini efektif apabila disertai dengan hukuman yang lain yang memang benar-benar di hukuman badan, dia di LT, diisolasi misalnya, sampai ke psikoterapi, harus direhabilitasi psikologisnya supaya dia sadar dan bertobat tidak menjadi penjahat seksual lagi. Dapatkah hukuman kebiri kimia diterapkan di negara ini? Pakar hukum pidana Eva Zulfa berpendapat bisa, asal tujuan jelas dan ada jaminan pelaku tak akan kembali lakukan kekerasan seksual. Kalau kemudian kebiri itu mampu menyembuhkan, tentunya kita harapkan bisa demikian, tapi harus ada jaminan. Nah, kalau tidak bisa menjamin, bagaimana dengan alat yang lain, sarana yang lain, alternatifnya? Kalau itu lebih bisa menjamin, kenapa tidak itu saja? Dibanding dengan kita masih, manusia itu bukan percobaan ya, bukan kita bisa test case gitu ya, dampaknya bagaimana, nantinya bagaimana. Saya kira hukuman itu bukan seperti pidana percobaan di laboratorium gitu. Harus benar-benar dijamin tujuannya untuk apa. Di Indonesia kebiri kimia masih jadi polemik, sementara di beberapa negara lain hukuman ini telah diberlakukan. Seperti Korea Selatan yang memberlakukannya sejak 2011. Pelaku pertama yang dijatuhi hukuman ini seorang pemerkosa 4 gadis di bawah umur. Beberapa negara bagian Australia juga telah berlakukan kebiri kimia sebagai hukuman. Argentina dan Amerika Serikat pun terapkan hukuman ini. Polemik terkait kebiri kimia terus bergulir. Saat pro kontra berlangsung, korban anak-anak pun terus berjatuhan. Hukuman pemberatan harus segera diputuskan untuk mereka yang tak lagi memiliki nurani dan dengan keji merusak kehidupan anak manusia. Agnes Amelia, Aji Dwi Pramono melaporkan untuk NET.